Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Loria dan Saya Ferli Malkan Amin. jadi di sini kami akan membuat video tutorial mengenai replikasi master to slave untuk memenuhi tugas UTP pemrosesan data terdistribusi. Jadi yang pertama di sini kita akan membuka view network connection. Nah, di sini ada virtual box. Kita buka, terus kita ke properties. Nah, lalu di sini kita pilih yang Internet Protocol version 4, terus kita ke properties. Nah, di sini kita setting IP address-nya itu ada 192.168.2.1 dengan default gateway-nya itu 192.168.2.2. Terus setelah menyeting IP address, kita oke. Setelah itu kita langsung ke CM. Oke, untuk setting masternya, pertama kita ketikkan cd exam MySQL. Lalu setelah ini kita masuk ke MySQL. Terus kita ketikkan root untuk masuk ke dalam rootnya. Nah, setelah selesai kita udah masuk ke dalam MariaDB-nya. Nah, setelah itu kita akan setelah kita create user, di sini kita masukkan grand master. Nah, setelah ini kita akan show master statusnya. Nah, di sini udah berhasil kita buat masternya. Lalu akan dilanjutkan oleh Ferdi. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan setting pada device utama, yang mana di sini masternya di Windows, kita lakukan setting pada Linux, yaitu Ubuntu, yang mana setting pertama itu akan kita lakukan pada networknya, yaitu kita tambahkan adapter 2. Jadi sebelumnya di network ini hanya ada adapter 1 yang di enable. Lalu kita enable juga untuk adapter 2, yang mana fungsi daripada adapter 2 ini itu untuk menyambungkan si Ubuntu-nya dengan Windows-nya secara statis menggunakan IP. Kita pilih attach to-nya host only adapter. Untuk name-nya VectorBox host only Ethernet adapter. Kita klik OK. Lalu kita jalankan seperti biasa, yang mana di sini kami telah menjalankannya. Lalu di bagian settingan, dia bakal muncul seperti ini. Nah, mungkin kita akan bingung yang mana yang telah kita tambahkan. Sederhananya, yang ada di bawah itu adalah yang urutannya paling kemudian. Maksudnya, misalnya yang pertama tadi kan untuk bawaannya, sedangkan yang kedua tadi yang baru kita tambahkan. Kita masuk dalam garis settings-nya. Kita masuk pilih yang kedua. Lalu kita pilih manual, lalu kita masukkan IP address 192.168.2.2. Lalu untuk netmasknya default aja. Untuk gateway-nya kita gunakan IP dari masternya. Kita apply. Lalu kita sudah dapat melakukan settingan pada slave-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan mengaktifkan SAM-nya. Untuk mengaktifkan SAM, kita bisa melakukannya dengan perintah yang ada di dalam terminal. Perintah tersebut adalah bisa kita lihat di sini. Oke, di sini sudah muncul. Jadi ketika kita ingin memulai SAM, yang mana pada Linux itu namanya berubah menjadi LAMP, yang mana L itu berarti Linux, kita bisa menggunakan perintah sudo opt lamp start, dan untuk mematikannya kita bisa menggunakan perintah stop. Kita masukkan password.
Nah, dikarenakan kita hanya menggunakan MySQL di sini, jadi di sini cukup MySQL-nya kita pastikan untuk oke. Oke, kita bisa kita bersihkan. Lalu selanjutnya kita bisa mulai untuk masuk ke dalam pengaturan untuk slave-nya. Langkah yang pertama, kita masuk ke dalam mode atau partisi root, yaitu dengan cara sudo s. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan root. Lalu kita bisa pilih untuk directory dari MySQL-nya, yaitu dengan perintah cd etc MySQL. Di sini kita sudah masuk ke dalam directory-nya. Lalu kita bisa coba ls untuk melihat isinya. Lalu kita bisa lakukan sudo mariadb untuk memanggil halaman atau tampilan dari MariaDB versi command line interface-nya. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam MariaDB. Tapi sebelum itu, kita bisa sebelum kita masuk ke dalam settingan MariaDB-nya untuk slave, kita harus melakukan settingan pada folder isi .txt kalau nggak salah. Yang mana itu apabila kita cek di sini lebih kurang sama. Maksudnya my.ini. Untuk my.ini itu untuk yang masternya seperti ini. Kita tambahkan 4 baris ini, log strip bin sama dengan MySQL strip bin. Lalu untuk server ID-nya 1, lalu ditambahkan juga 2 baris setelahnya. Sedangkan untuk yang slave itu tuh kita hanya mendapatkan 1 baris, yaitu server ID, dan kita gunakan ID-nya itu 2. Oke, mungkin kita persingkat saja. Kita langsung masuk ke dalam MariaDB-nya. Untuk MariaDB, kita lakukan setting untuk menentukan masternya, atau kita identifikasi master daripada slave ini itu siapa dengan perintah change master to master host. Kita masukkan IP-nya. Master usernya. Kita masukkan user yang telah kita masukkan tadi, yaitu master. Lalu kita juga masukkan master passwordnya, yaitu master juga. Lalu kita tambahkan master portnya 3306. Lalu kita juga masukkan master log file. Master log file ini bisa kita ambil bin dari sini tadi yang kita tampilkan pada show master status, yaitu yang bagian sini 0-nya 4 kali dan 10. 4 dan 10. Oke. Kita koma. Lalu kita juga masukkan master log post. Master log post itu kita dapatkan juga dari show master status yang bagian position 513. Lalu master connect red lagi dengan 10. Oke, kita coba jalankan. Error master connect. Oke, ada typo. Kita coba ulangi kembali. Coba apakah kalau misalnya pas copy banyak ini apakah bisa. Oke, ternyata nggak bisa. Oke, kita coba enter saja. Oke, error lagi. Kita coba ketik manual saja kalau gitu. Master, lalu master port 306 ya. Oh ya, koma master log
file, kita masukkan kembali MySQL bin 0010. Oke, master blog post 513 master connect red 3 10. Oke, kita jalankan. Oh iya, sebelumnya karena di sini kita telah mencoba untuk menggunakan master and slave, kita coba matikan dulu slave. Oke, kita coba lagi change master to di sini sudah berhasil. Jadi selain ada typo, ternyata perintah untuk slave-nya ternyata masih ada, sehingga harus kita stop dulu. Perintah yang selanjutnya kita bisa lakukan untuk show slave status SG. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa bagian slave IO state itu masih kosong. Dan kemungkinan apabila kita coba untuk melakukan koneksi untuk master and slave-nya, itu kemungkinan tidak akan ada penambahan database ataupun perubahan, sehingga kita harus ubah untuk bagian server ID-nya. Karena problem seperti ini biasanya itu dikarenakan server ID-nya itu sama dengan masternya. Jadi kita masuk ke dalam kita show variable like server ID. Oke, kita lihat. Oke, sudah 2. Oke, global server ID sama dengan 2. Oke, lalu stop slave, kita start kembali. Oke, lalu kita coba show lagi, show slave status. Oke, nah bisa kita lihat di sini sudah connecting ya. Jadi kita sudah bisa melakukan replikasi di master and slave-nya. Kita coba masuk ke contoh replikasinya. Kita coba membuat sebuah folder yang di masternya, yang mana di slave-nya nanti itu akan muncul juga dengan perintah create database. Kita masukkan namanya, misalnya UTP PDT. Oke, di sini sudah kita lakukan perintah. Kita coba show databases. Oke, bisa kita lihat di sini database-nya telah ada. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya proses tutorial dari master and slave ini itu sudah selesai. Jadi mungkin saya kembalikan kepada Cindy. Oke, baik. Demikian penjelasan mengenai tutorial replikasi master and slave dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.